Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan materi KD 3.2 tentang berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik. Kira-kira di sini ada yang sudah tahu tentang berbagai jenis permasalahan sosial itu apa aja dan gimana aja? Jenis permasalahan sosial di ranah publik sangat banyak dan luas. Untuk itu, kita bahas 9 jenis permasalahan sosial di ranah publik. Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, kriminalitas. Ketiga, disorganisasi keluarga. Keempat, masalah generasi muda. Kelima, kekerasan. Keenam, kesenjangan sosial. Ketujuh, ketidakadilan sebagai masalah di ranah publik. Kedelapan, pelanggaran norma masyarakat. Dan yang kesembilan, masalah lingkungan hidup. Kemiskinan. Kemiskinan menunjukkan keadaan serba kekurangan atau berpenghasilan sangat rendah, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara umum. Kemiskinan memiliki 2 kategori. Yang pertama, kelompok buruh tani, dan yang kedua, kelompok buruh kasar. Penanggulangan kemiskinan seperti raskin, beras untuk orang miskin. Yang kedua, asuransi kesehatan untuk orang miskin. Yang ketiga, bantuan untuk siswa miskin. Yang keempat, bedah rumah untuk orang miskin. Kriminalitas. Kriminalitas adalah perilaku warga masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana. Proses-proses penyebab seseorang menjadi penjahat yaitu imitasi atau meniru, kompensasi, pengalihan atau ganti rugi, kekecewaan, kecewa karena dikhianati. Jenis dan bentuk kejahatan menurut objeknya. Yang pertama, kejahatan menurut objek hukum terdapat dalam Undang-Undang 1945. Kedua, kejahatan kerah putih atau golongan elit seperti korupsi, kolusi. Ketiga, kejahatan kerah biru atau golongan rendah seperti mencopet, menipu, dan lain-lain. Yang keempat, kejahatan tanpa korban atau kejahatan pada diri sendiri seperti mabuk, judi, narkotika, dan lain-lain. Kelima, kejahatan terorganisir atau komplotan. Yang keenam, kejahatan korporat atas nama organisasi atau perusahaan. Disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga berupa broken home, perceraian, dan anak terlantar. Disorganisasi keluarga menurut Sujono Sukanto yaitu perpecahan keluarga sebagai unit karena anggotanya gagal memenuhi kewajiban sesuai dengan peranan sosialnya. Secara biologis, bentuk-bentuk disorganisasi keluarga yaitu: yang pertama, unit keluarga yang tidak lengkap akibat hubungan di luar perkawinan. Yang kedua, terjadinya perceraian orang tua. Yang ketiga, tidak adanya komunikasi antara anggota keluarga. Yang keempat, krisis kepala keluarga. Yang kelima, krisis intern keluarga atau mengalami gangguan kejiwaan. Masalah generasi muda. Masalah yang dialami generasi muda diakibatkan banyak faktor. Salah satunya karena pada masa remaja manusia mengalami fase perubahan yang pesat, baik fisik, emosional, maupun sosial. Akibatnya, jika salah dalam bergaul dan kurangnya pendidikan agama, maka remaja cenderung mengalami masalah. Salah satu masalah atau kejahatan yang dilakukan remaja biasanya yaitu kejahatan yang dilakukan secara berkelompok, seperti tawuran, diakibatkan karena broken home, pergaulan yang salah, dan lain-lain. Kekerasan. Kekerasan memiliki banyak bentuk, diantaranya KDRT, kekerasan terhadap anak, orang tua, teman, dan orang lain, yang semuanya melibatkan jatuhnya korban. Kekerasan dapat dipilah menjadi 2, yaitu kekerasan verbal dan kekerasan non-verbal. Kekerasan verbal yaitu kekerasan menggunakan kata-kata seperti ancaman, bullying,
dan lain-lain. Sedangkan nonverbal yaitu berupa kekerasan fisik seperti penganiayaan, pembunuhan, dan seterusnya. Usaha penanggulangan kekerasan yaitu 1. Secara preventif, memilih tayangan televisi pada anak, memberikan pendidikan agama bagi remaja, menyelenggarakan sosialisasi bahaya kekerasan pada anak, memberitahu sanksi-sanksi pidana jika melakukan kekerasan. Yang kedua, secara represif, menggunakan sistem pengadilan pidana. Yang ketiga, melalui opini masyarakat, yaitu dengan mengekspos di media massa. Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial yaitu adanya perbedaan dalam hal kualitas hidup yang sangat mencolok antara orang kaya dan orang miskin. Faktor pendorong kesenjangan sosial yang pertama, tidak meratanya pembangunan di daerah-daerah. Yang kedua, menurunnya pendapatan per kapita. Yang ketiga, rendahnya mobilitas sosial. Dan yang keempat, kemiskinan. Ketidakadilan sebagai masalah di ranah publik. Ketidakadilan dalam ranah publik yaitu ketidakadilan yang tidak sesuai dengan Pancasila yang menyangkut banyak orang. Bentuknya sebagai berikut. Pertama, marginalisasi, proses pemutusan hubungan antara kelompok. Yang kedua, subordinasi, perbedaan perlakuan terhadap identitas sosial tertentu. Yang ketiga, dominasi, lebih mengutamakan kepentingan kelompok mayoritas. Pelanggaran norma masyarakat, yaitu homoseksualitas, prostitusi, alkoholisme, masalah kependudukan, dan delinkuensi anak-anak atau cross boys atau cross girls, kejahatan yang dilakukan anak-anak. Masalah lingkungan hidup, yaitu adanya pencemaran terhadap lingkungan alam, misalnya membuang limbah ke sungai, penambangan liar, dan lain-lain. Nah, itu dia beberapa materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai berbagai jenis permasalahan sosial di masyarakat. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu semangat terus untuk belajar, dan belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.